Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran masih tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pelajaran SBDP. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat patung. Nah, patung bisa dibuat dari berbagai bahan. Salah satunya adalah bisa dibuat dari bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat dibuat menjadi sebuah patung itu adalah kayu. Namun, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat patung dari bahan lainnya selain kayu, yaitu tanah liat dan lilin malam atau plastisin. Jadi, khusus materi hari ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat patung menggunakan tanah liat dan cara membuat plastisin dengan bahan-bahan yang berada di sekitar kita. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah proses pembuatan patung menggunakan tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek. Mengapa? Karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, berikutnya, selain menggunakan tanah liat, patung juga bisa dibuat menggunakan plastisin. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat plastisin dengan bahan yang berada di sekitar kita. Kita lihat dulu bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat plastisin. Yang pertama, kita siapkan 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Kita lihat langkah-langkah cara membuatnya. Yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam sebuah wadah atau dalam sebuah tempat. Yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Kemudian yang terakhir, adonan yang sudah sempurna tadi kita bagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian kita buat lubang di tengahnya untuk tempat kita meneteskan pewarna makanan. Nah, setelah diteteskan menggunakan pewarna makanan, kemudian digulung-gulung adonan hingga warna bercampur merata. Demikian penjelasan tentang pelajaran hari ini, dan terima kasih.